حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah Asy-Syaikh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad ibn Abdul Mu'min Al-Hisni fi kitabihi Kifayatil Akhyar. Kalau misalnya antum qala muallif kemudian badal dengan namanya rahimahullah diakhirkan. Jangan qala muallif rahimahullah Asy-Syaikh Taqiyud itu jumlah i'tiradiyah yang kurang tepat, di jumlah du'aiyah yang kurang tepat. Jadi setelah nama dan laqab, gelar dan seterusnya baru rahimahullah. Coba diulang. Qala al-muallif Asy-Syaikh Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad ibn Abdul Mu'min Al-Hisni rahimahullah fi kitabihi Kifayatil Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar qala ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. في الحقيقة هذه الكلمة ليس للحسن رحمه الله لكن لأبي شجاع. قال الماتن يعني قال أبو شجاع رحمه الله هكذا، ثم قال الشارح وهو تقي الدين الحسني رحمه الله. قال المؤلف الشيخ أبي شجاع ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف وهو أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه الغاية والتقريب ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله. Ini adalah terusan dari syarat sah tayamum. Tayamum baru sah ya ketika apa? Ketika pertama adanya uzur, wujudul uzri. Itu yang pertama dari syarat sahnya. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita bahas, yaitu dukhul waqti shalah. Ketiga, talabul ma. Keempat, ta'adzur isti'malil ma. Dan yang terakhir adalah menggunakan at-turab yang at-tahir. Jadi ini adalah syarat sah yang kedua, dukhul waqti shalah. Dan akan dirinci nanti insyaallah oleh Al-Hisni rahimahullah. Kemudian talabul ma. Itu juga akan ada rinciannya, kaifiyahnya. Kemudian ta'adzur isti'mal. Itu juga ada rinciannya insyaallah. Tafadhal, ibda. Wa qala asy-syarih rahimahullah yushtaratu li sihhati at-tayammum dukhulu waqti as-salah liqawlihi ta'ala
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية والقيام إليها لا يكون إلا بعد دخول الوقت خرج الوضوء بدليل وبقي التيمم على ظاهر الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة والله أعلم. طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى يشترط لصحة التيمم دخول وقت الصلاة. Disyaratkan untuk keabsahan tayamum masuknya waktu sholat. Jadi baru sah tayamum itu dilakukan dimasuknya waktu sholat fardu, ya. Atau kalau mau lebih diumumkan lagi untuk segala sholat pada waktunya, karena sholat duha ada waktunya, sholat malam ada waktunya, dan seterusnya. Tapi kita kan konteksnya lebih berbicara ke masalah tayamum, masalah sholat fardu, ya, yang kemungkinan diberi uzur untuk tayamum dan juga diberi rukhsah untuk jama' dan qasar ketika safar. Adapun dalam keadaan iqamah, seringkali tayamum itu ditiadakan karena keadaannya keadaan normal. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya masuknya waktu sholat itu merupakan syarat sah tayamum? Dalilnya adalah idza qumtum ila sholati faghsilu. Idza qumtum ila sholati faghsilu. Di sini ada lafal idza qumtum yang menunjukkan ketika engkau qiyam, yaitu idza aradtum an taqumu as-shalah, an tuqimu as-shalah. Qiyam. Faghsilu, maka mulailah berwudu. Sehingga syariat untuk taharah ini ada ketika masuk waktu salat. Makanya kata Syekh Qiyuddin Al-Hisni rahimahullah, wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqt. Nah, al-qiyam ila shalah itu tidak terjadi kecuali setelah masuk waktu salat. Oke. Jadi di sini dalil pada salat taharah berusaha ketika dilakukan pada waktu salat. Ngerti enggak, ikhwan? Ngerti enggak maksudnya? Misalnya belum masuk waktu subuh, antum tayamum untuk meniatkan untuk taharah menuju salat subuh, tapi belum waktu subuh, maka menurut pandangan ini hal itu sah enggak tayamumnya? Tidak sah. Karena apa? Belum masuk waktu salat subuh. Oke. Itu maknanya seperti itu. Nah, kalimat di surat Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya, ini kan masalah wudu. Apakah wudu juga berlaku hal yang sama? Yaitu baru sah ketika masuk waktu sholat. Contohnya antum mungkin tadi subuh udah berwudu sebelum masuk waktu sholat subuh. Apakah itu sah atau tidak? Nanti zuhur juga seperti itu. Ya, antum sebelum waktu zuhur udah siap-siap berwudu, bahkan mandi junub mungkin kalau misalnya junub. Nah, di sini apakah sah atau tidak? Kita katakan ini sah wudunya. Loh, kenapa begitu sementara tayamum enggak sah, gimana? Padahal ayat ini konteksnya dalam masalah wudu, ya kan? Maka kita katakan kharajal wudu bidalilin. Wudu terjadi pengecualian di sini. Dengan ada dalil bahwa saya wudu boleh di luar waktu sholat yang dituju. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW pernah melaksanakan itu di sholat subuhnya. Ya, beliau wudu, kemudian sholat tahajud, kemudian beliau rebahan sejenak,
bukan tidur nyenyak, bukan rebahan sejenak. Dan setelah itu ketika azan, beliau bangkit setelah azan, maksudnya bangkit untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya 2 rakaat sunnah antara azan dan qomat tanpa wudu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya bolehnya wudu di luar waktu sholat dan itu sah. Itu dalil pertama. Dalil kedua, sebagian sahabat terlihat ba'da maghrib mereka rebah-rebahan, bukan tidur nyenyak. Kemudian sampai waktu isya di masjid, mereka pun sholat isya tanpa wudu lagi. Kapan mereka wudu untuk isya? Di waktu maghrib atau bahkan sebelum maghrib, ya kan? Makanya menunjukkan bahwasanya wudu untuk sholat tertentu apapun itu boleh dilakukan di luar waktu atau sebelum waktunya. Paham nggak di sini, kawan? Ya. Berbeda dengan tayamum. Dan tayamum di sini wa baqiyat tayammumu ala zahiril ayat. Zahir ayat ini menunjukkan bahwasanya taharah itu harus pada waktunya. Pada waktu sholat yang dituju. Dan itu masuk ke dalamnya tayamum. Adapun wudu dan juga mandi junub, maka insyaallah tidak masalah dengan itu, yaitu di luar waktu sholat. Waliqaulihi, dan dalil kedua yang menunjukkan bahwasanya dukhul waqti sholat merupakan syarat sah tayamum, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura wa turabuha tahura. Ya. Dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud. Masjid yang dimaksud di sini adalah masjid secara lugawi. Secara lugawi yang kemudian berefek kepada hukum syar'i. Apa masjid dimaknai lugawi? Makanus sujud. Yaitu makan yasluhu fiha lis-sujud, gitu loh. Paham enggak maksudnya? Yaitu tempat yang diperbolehkan padanya untuk bersujud, artinya salat boleh. Ya. Dan turabuha tahur. Dan tanah-tanah di bumi ini bersifat tahur, suci dan menyucikan seperti air. Aina ma adrakatni sholatu tayammamtu wa shallaitu. Maka di rendak selain aina ma adraktumus shalah fal yusalli atau fal tusalli. Ya, kapanpun dimanapun salat telah masuk waktunya untukku, maka di sini adrakatni shalah maksudnya salat telah masuk waktunya padaku, gitu loh. Tayammamtu, maka aku pun bertayamum, wa shallaitu, dan aku pun salat. Gimana? Sampai di sini paham enggak? Ini dalil yang wadih. Wali anna tayammum taharatun daruratun. Daruratan. Ya. Karena tayamum inilah suatu taharah dalam keadaan darurat. Nah, gitu. Taharah dalam keadaan darurat. Jadi daruratan ini hal. Ya, daruratan. Wala darurata ila tayammumi. Ya, wala darurata ila at-tayammumi qabla dukhuli waqti shalah. Dan tidak ada darurat menuju tayamum sebelum masuknya waktu salat. Sahih enggak maksudnya? Ngerti enggak maksud dia, ikhwan? Maksud beliau rahimahullah. Kita punya 3 dalil ikhwan sini. 2 dalil naqli, 1 dalil aqli, ya kan? Dalil naqlinya yaitu Al-Maidah ayat 6 dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ke dalil aqlinya wali anna tayammum taharatun darurah. Ya, di sini ada istinbat, di sini ada nazar namanya, nazar yang sahih. Yaitu tayammum itu taharah, sahih? Sahih. Apakah tayammum ini taharatun fil asl atau fil darurah? Fil darurah. Ya kan? Tayammum apakah taharah fil asl atau fil darurah? Maksudnya dalam keaslian kita bersuci apakah dengan tayammum atau dengan wudu aslinya? Dengan wudu. Tayammum diadakan atau disyariatkan sebagai rukhsah dan keringanan ketika terjadi hal yang darurat, gitu kan ya? Maka dia bukan taharatun fil asl. Yaitu afan fil asl di sini maksudnya bukan apa ya? Fil asl yaitu bukan menjadi hal yang selalu terdahulu untuk dilakukan. Melainkan dia dalam keadaan tertentu dan darurat. Ya. Dan hukum itu berlaku, hukum darurat itu baru teranggap ketika memang sudah pada tempatnya atau waktunya. Ngerti nggak? Hukum darurat itu berlaku ketika sudah ada pada tempatnya atau waktunya. Ketika belum pada tempatnya atau belum pada waktunya, tidak ada darurat. Ya enggak?
Baik, contohnya misalnya antum lagi naik gunung misalnya, dan antum nggak mendapatkan air dan belum masuk waktu sholat. Antum diwajibkan untuk sholat nggak ketika itu? Belum diwajibkan. Dan karena belum diwajibkan untuk sholat, diwajibkan nggak preparation atau persiapan untuk sholat? Belum wajib, ya kan? Belum wajib. Baru menjadi kewajiban, dan itu pun bisa wajib muasa. Itu kewajiban yang diperluas ketika masuk waktu sholat. Ngerti nggak di sini, Pak? Ya, maka sebelum masuknya waktu sholat, antum tidak dibebani untuk melakukan taharah. Ya. Walaupun boleh kalau misalnya antum mau bersiap, silahkan. Baik persiapan jasmani, persiapan sajadah, persiapan tempat, persiapan wudu, ya. Nah, sekarang tayamum itu suatu taharah yang dilakukan pada waktu darurat. Wala darurata ilaihi qabla dukhuli waqti shalah. Darurat tidak teranggap sebelum masuknya waktu salat. Paham di sini kan ya? Sekarang kita lanjut wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'. Fadhal. Wa qala asy-syarih amarna bitayammumi bukan amarna. أمرنا بالتيمم عند عدم الوجدان ولا يعلم عدمه إلا بالطلب ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول الوقت لأنه وقت الضرورة وله أن يطلب بنفسه وكذا يكفيه طلب من أذن له على الصحيح. يكفيه من أذن له. طلب atau طلب؟ يكفيه طلب. Yakfihi talabun. Talabuman, bukan talabun man. Dia mudhaf. Ya, talabuman. Wa kadza yakfihi talabu man adhina lahu 'ala as-sahih. Qultu yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi at-talab wallahu a'lam. Ya, lanjut. Wala yakfi talabu ma lam ya'dhan lahu bila khilaf. Wa kayfiyatul talab an yufattisha rahlahu lihtimalin an yakuna fi rahlahu lihtimali iya lihtimali an yakuna enggak pakai tanwin an yufattisha rahlahu lihtimali an yakuna fi rahlahu ma'un wa huwa la yash'ur fa in lam yajid نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن استوى موضعه ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير بمزيد احتياط فإن لم يستوي الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله لو تردد لم يجب تردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند تيقن الماء عند تيقن الماء فعند التوهم أولى وإن لم sampai situ aja biar enggak terlalu berat nanti. Oke. Qala syarih rahimahullah wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'. Ini syarat sah yang berapa? Kedua. La. Masuk waktu sholat? Enggak, sebelumnya kan udah ada. Sebelum waktu masuk waktu sholat kan udah pernah kita bahas, ya kan? Itu apa? Syarat sahnya. Wujudul ma. Oh enggak, wujudul ma. Wujudul al-uzur. Iya. Wujudul uzur. Adanya uzur. Ini berarti yang ketiga talabul ma'i. Wa yushtaratu li sihhati tayammumi talabul ma'i li qoulihi ta'ala. Jadi mencari air, usaha mencari air itu merupakan syarat. Jadi jangan sekonyong-konyongnya gitu tiba-tiba merasa enggak ada air. Bisa aja 5 meter dari dia ada air. Dia aja yang agak sok tahu sedikit gitu loh.
Ada comberan di sana, comberan lagi. Ada sungai di sana, ya. Sana ada air. Gitu. Kadang-kadang kalau di hutan gitu kan. Ah, nggak ada air nih. Padahal dekat situ ada sungai atau bahkan sungai kecil yang airnya ngalir. Dia cari dulu gitu. Baik. Amarona falam tajidu ma'an fatayammamu. Lihat di sini kalimatnya istinbatnya apa? Falam tajidu ma'an. Nasnya kalian ternyata tidak menemukan air. Ini ada indikator apa? Mafhumnya dari ini apa? Mafhumnya antum harus cari dulu air. Nah, kalau misalnya enggak menemukan air, maka asal tayamum. Qal amarna bi tayammumi 'inda 'adamil wujdan wa la yu'lamu 'adamuhu illa bi talab. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk bertayamum ketika ketika tidak menemukan, dan tidak mungkin diketahui ketiadaannya kecuali pasti dengan cara apa? Mencari dulu, baru ketahuan nggak ada gitu loh. Wa yushtaratu fi talabi an yakuna ba'da dukhulil waqt. Nah, di sini ada juga isyarat dalam masalah talabil ma, mencarinya itu juga setelah masuk waktu salat. Li'annahu waqtu darurah, karena itu adalah waktu darurat. Walahu an yatluba bi nafsi. Baik, sampai situ dulu bentar. Kenapa di sini disyaratkan talabul ma'nya itu setelah masuk waktu salat? Kenapa? Karena hukum belum terjadi. Maka ketika hukum belum terjadi, tidak disyaratkan untuk syuru' atau memulai melakukan hal yang menjurus ke hukum tersebut. Tetapi hal ini wallahu taala alam, ana enggak merasa tepat. Paham maksud ana? Ana enggak begitu merasa tepat, ikhwan. Barangkali seseorang membutuhkan untuk mencari air sebelum waktu sholat disebabkan khawatirnya nanti apa? Karena ibrahnya ini adalah di tayamumnya, gitu loh. Adapun mencarinya terserah mau kapan. Paham? Ya, mencari air kapan? Antum cari air misalnya setengah jam sebelum waktu subuh. Demi apa? Supaya antum enggak kehilangan waktu, enggak kehilangan jemaah subuh. Itu maksud ana. Ya. Sekarang kalau misalnya antum baru mau mencari air di waktu subuh, sementara pada berjemaah antum cari air, dan itu pun nanti agak lumayan susah, apalagi gelap gitu kan. Maka bisa-bisa antum kelewat jemaah. Tapi mungkin kelewat jemaah masih diberi uzur lah, gitu kan. Karena nyari air dan nggak ada air. Bagaimana kalau mepet gitu loh? Maka Allah alam untuk mencari masalah tayamumnya ya kita setujui insyaallah. Ya, kita setujui bahwasanya itu di waktu sholat. Tetapi masalah mencari airnya itu insyaallah mudah-mudahan hal ini lebih luas lagi. Hal ini lebih luas lagi insyaallah ya. Nah, sampai situ udah selesai ya. Kemudian walahu an yatluba bi nafsihi. Dia nyari sendiri. Dia nyari sendiri supaya meyakinkan dirinya bahwasanya bahwasanya air enggak ada. Tapi kemudian wa kadza yakfihi talabu man adina lahu 'ala as-sahih. Begitu juga cukup buat dia, boleh buat dia meminta orang yang dia izinkan untuk mencari. Ini menurut pendapat yang sahih. Ngerti? Jadi masuk waktu zuhur. Ana minta Rafi, tolong antum mencarikan air. Ya kalau enggak ada ana tayamum, antum cariin dulu. Ana izinkan antum untuk mencarikan buat ana, karena ana nyuruh antum. Gitu kan? Ini boleh. Ana ya nyantai aja di masjid gitu sambil nungguin antum. Nungguin WhatsApp antum. Ustaz ada air nih. Ana nungguin gitu. Terus antum di mana? Rafi, udah setengah jam ini. Di red doang, biru, centang biru doang. Ping gitu. Ping. Nah, ini boleh ya. Ternyata kata Rafi, Ustaz ana udah mencari satu kecamatan Cipayung enggak ketemu Ustaz. Khalas. Dan ana percaya dia, maka oke ana tayamum Ustaz. Misal aja kalau emang enggak ada air. Qultu yaitu saya Al-Hisn rahimahullah berkata,
yushtaratu an yakuna mawthuqan bihi fi talab. Disyaratkan untuk orang yang mencarinya itu mawthuq, dipercaya. Ya, jadi bukan orang yang fajir, yang enggak benar. Ya kadang orang yang memang ahli maksiat, kadang-kadang thiqah dalam masalah ini, ya. Boleh. Baik. Kemudian, dikatakan wala yakfi talabu man lam ya'dzan lahu bila khilaf. Tidak cukup pencarian orang yang belum antum izinkan, orang yang tidak antum izinkan. Ngerti gak gambarnya? Berarti harus disuruh dulu, Mas? Enggak mesti harus disuruh. Yang penting antum izinkan. Antum setujui dia mencarikan buat antum. Paham gak? Contoh, udah masuk waktu zuhur. Baik, misalnya nanti kita rihlah ke Curug. Wah, Curug banyak air. Tayamum di Curug gimana? Enggak, ke gunung. Gunung apa kira-kira yang agak sulit cari stok air kira-kira? Oh, Masya Allah. Gunung Uhud. Ya, hadakallah. Antum ngapain ke Gunung Uhud jauh-jauh? Enggak, gunung-gunung Indonesia aja. Lebih rasional lah. Maksudnya antum ngapain ke Gunung Uhud? Ya iya touring di sana. Sepertinya tadi Gilang koreksi. Antum ke Saudi aja ke Gunung Kidul, Gunung Kidul. Ke rumah Ustaz. Gunung Kidul. Gunung yang memang benar untuk didaki itu. Memang gitu. Gunung Kidul? Itu kecamatan itu. Oh, kecamatan. Iya. Semoga Allah berikan antum kemudahan ke umrah insyaallah ya. Iya, aminin dong, aminin. Iya. Ya, walaupun antum begini orangnya tapi nggak apa-apa. Masa ke Gunung Kidul sih? Enggak, ke Gunung Merbabu misalnya. Gunung Lawu lah. Antum tahu Merbabu nggak? Lawu pernah? Gunung Salak aja dekat. Gunung Salak. Gunung Salak yang masa mistisnya, liarnya dan dikenal angker oleh orang-orang. Dan antum ternyata kesasar gitu loh. Namanya gunung kan bisa aja kesasar. Atau ketinggalan rombongan. Ya. Tapi antum pakai talkie-walkie gitu. Masya Allah. Nah, lagi kesasar, bro, anak kesasar nih. Ya, teman-teman antum bilang, alhamdulillah. Iya. Nah, antum udah masuk waktu zuhur. Antum nggak tahu kalau misalnya teman-teman antum yang sudah menuju puncak itu mencarikan buat antum air. Ya, antum nggak dapat air, antum cari antum nggak dapat air, bukan cari, antum diem di tempat gitu. Maka kemudian kata mereka yang ada di puncak mau talkie, bro, nggak ada air, anda udah nyari bro. Kira-kira gimana? Sah nggak ini? Dia mencarikan buat antum, tiba-tiba antum nggak tahu kalau dia mencarikan buat antum. Maka apakah ketika dikabarkan olehnya bahwasanya air nggak ada, apakah itu menjadikan antum hilang taklif dan kewajiban untuk mencari air? Enggak kan? Enggak. Kenapa? Karena belum diizin. Pertama karena antum nggak mengizinkan dan antum nggak tahu juga kalau dia nyariin air, dan itu pun di mana di tempatnya gitu kan ya? Dia nggak mencari tempat di sekitaran area antum gitu loh. Dia mencari tempat yang ada 1 kilo jauh di sana, sementara bisa jadi ada 20 meter dekat antum ada air, maka tidak hilang beban untuk mencari air. Paham nggak di sini, Pak? Koreksi paham ya? Paham ya? Begitu. Baik, sekarang wa kaifiyatut talab. Coba antum baca dulu, baca lagi. Wa kaifiyatut talab. Wa kaifiyatut talabi an yufattisha rahlahu lihtimali an yakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'ur. Fa in lam yajid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan in istawa mawdi'uhu wa yakhussu mawadhi'al hadrati wa ijtima'u tayri bimazid ihtiyat
fa in lam yastawi al-mawdi' nadhara in khafa ala nafsi aw taib sampai situ dulu bentar. Wa kaifiyatu talab. Bagaimana cara mencari airnya itu? Oke, ada beberapa metodologi. Pertama, an yufattisha rohlah. Dia mengecek perbekalannya atau apa yang dibawa, packaging apa, tasnya, ya yang dibawa lah gitu loh. Kenapa? Lihtimali an yakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'uru bih. Karena ada posibilitas di perbekalannya itu ada air dan dia nggak ngerasa gitu kok ada air, nggak nyangka. Bisa aja gitu kan. Ternyata fa'il lam yajid, ternyata dia nggak menemukan air di perbekalannya. Maka dia wajib untuk nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan. Cari, ya. Depan, belakang. Gitu kan? Itu kalau apa? Kalau ini istawa maudhi'uhu. Kalau misalnya belahan buminya ini, bagian buminya ini istawa, rata. Ya, entah itu lapangan, entah itu hutan. Tapi kemudian ketika dia melihat-lihat itu, wa yakhussu mawadhi'al khadirati wajtima'a at-tayri bimazid ihtiyatin. Dan dia coba tinjau lebih khusus lagi tempat-tempat yang banyak pepohonannya, rindang. Karena barangkali dia menemukan daun besar yang menampung air mungkin, atau akar-akar yang bisa kan, akar-akar yang besar-besar misalnya. Ternyata ada tampungan air, mungkin nggak? Mungkin. Dan air tersebut tahur nggak? Tahur. Jangan kemudian, tapi takutnya itu udah dijilat harimau. Emang antum ada CCTV-nya? Tahu dari mana? Udahlah, kembali ke hukum asal. Ketika ditemukan itu kan akar yang besar, kemudian ada tampungan air mungkin satu ginian, sah wudu pakai itu, harus wudu dia. Maka di sini dianjurkan di tempat seperti itu. Lihat coba. Wajtima at-tayr, tempat-tempat banyaknya burung. Alhamdulillah. Berkumpulnya burung, ya. Sebenarnya bukan hanya kenapa berkumpulnya burung? Karena ada posibilitas daerah itu ada airnya, ya kan? Coba contoh ketika ada orang di padang pasir atau mungkin di hutan, dia cari ada nggak burung yang muter-muter. Ya biasanya di situ udah ada air gitu kan. Pernah dengar hal kayak gini nggak? Nggak pernah. Hah? Baru aja. Kalau ada burung muter-muter gitu. Berarti di game ada. Hah? Di game ada. Waktu itu. Di game. Lanjut aja lah. Zaman jahiliyah. Anda nggak tahu kalau di game mah. Ya. Terserah antum lah ya. Nah, cari tuh bimazid ihtiyat, dengan dia harus berhati-hati lebih. Kenapa? Ya. Karena tempat-tempat seperti itu kan ada indikator ada air ya. Nah, ketika di hutan, tempat yang indikasi airnya itu kuat, di situ lebih banyak binatangnya yang merujuk ke situ. Makanya tempat yang paling mengerikan itu lembah. Kenapa? Karena lembah itu biasanya sailul ma itu ke lembah ya kan? Lembah itu yang antara dua gunung, kedua bukit itu. Kan air itu kan tergiring ke lembah. Dan binatang seluruhnya umumnya membutuhkan air. Maka mereka pun taradud dan merujuk ke lembah kan, ke situ. Makanya bimazid ihtiyat, dia perlu untuk lebih waspada lagi di tempat-tempat seperti itu. Ditambahkan oleh Al-Hisni, bimazid ihtiyatin di sini mengindikasikan bahwasanya walaupun antum khawatir ada binatang dan kekhawatiran itu belum terbukti, antum tetap wajib. Tapi dengan ihtiyat, tetap wajib ke situ. Tapi dengan ihtiyat, hati-hati, waspada. Iya. Di mawadhi' al-khadirah, pepohonan yang banyak, rindang, bisa jadi ada ular, kelajengking, kelabang dan seterusnya ya. Mungkin atau mungkin ada binatang-binatang lain yang berbahaya. Begitu. Ijtima'ut tayr. Ya, berarti ada air atau ada sungai di situ. Begitu ya. Nah, itu kalau misalnya apa? Kalau misalnya buminya itu istawa, yaitu kayak bumi kayak kita ini. Yaitu apa? Enggak ada pembukitan, enggak ada gundukan-gundukan gitu loh. Ya kan kadang-kadang kan ada bagian daerah yang
agak nanjak dikit depan kita, di sana agak turun dikit. Nah, ini ghairu mustawin ini. Yaitu enggak sama dataran daratannya, ya. Kemudian lanjut, fa illam yastawil mawdi'u فإن لم يست فإن لم يستوي الموضع نظر إن خاف على نفسه أو ماله لو تردد لم يجب التردد لأن هذا الخوف يبيح له التيمم عند يبيح له التيمم عند تيقن الماء فعند التوهم أولى وإن لم يخف وجب عليه التردد إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من تشاغل بشغلهم وتفوت في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا فإن كان معه رفقة وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع الصلاة على الراجح وقيل يستوعبهم ولو خرج الوقت ولا يجب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه بل يكفي أن ينادي فيهم من معهما من يجود بالماء ونحوه. Ada apa dengan antum? Agak error sebelah ini. Sulit. Bukan karena maksiat. Mungkin karena maksiat. Mungkin aja. Ittaqillah. Baik, kemudian di sini fa illam yastawil mawdi'. Bagaimana kalau misalnya bumi itu tidak sama datarannya. Enggak datar gitu. Ada yang menonjol dan seterusnya, sehingga kita lihat depan kehalingan apa gitu loh. Maksudnya kehalingan bagian bumi yang memang menonjol, atau entah bukit atau gundukan sampah kali ya, dan seterusnya. Itu kalau misalnya seperti itu kondisinya, maka ada dua keadaan. Ya, nanti antum perhatikan, antum catat 1 dan 2. Keadaan pertama, in khafa ala nafsihi aw malihi law taraddad. Kalau dia khawatir terhadap dirinya atau harta yang dia bawa ketika dia taraddad, yaitu mondar-mandir. Taraddud itu artinya mondar-mandir. Taraddud ada dua makna, imma taraddud fi dhahab, yaitu, atau taraddud bermakna syak. Taraddud yaitu taraddada artinya mondar-mandir, bolak-balik. Ngider-ngider itu taraddud. Antum ketika nyari air untuk berwudu, maka kan ngider-ngider kemana-mana gitu, nggak jelas, bolak-balik lah taraddud. Tapi ada taraddud maknanya syak. Kayak misalnya antum bingung mau baca rafa atau nasab. Nah ini taraddud namanya, gitu kan? Tapi bukan taraddud yang bukan gitu ya. Ngapain coba mau nyari air masa enggak, bukan itu maksudnya. Tapi ini taraddud yaitu mondar-mandir. Kalau misalnya antum mondar-mandir, antum khawatir ala nafsihi, ya, yaitu diri antum terancam, mungkin ada binatang buas, dan itu bukan waham semata, melainkan indikatornya kuat sekali gitu loh. Mungkin tadi menemukan kotorannya, atau menemukan bekas dari cakarannya di batu atau di pohon, ya, beruang dan semisalnya. Atau khawatir hartanya akan hilang. Khawatir karena nggak mungkin dia membawa tas seberat itu untuk taraddud kemana-mana. Dia harus meninggalkannya di sini. Nggak ada tempat penitipan. Kalau dia taruh di sini, potensinya hilang, gitu loh misalnya.
Nah, jadi dalam syariat itu kan ada namanya maqasid syariah, hifdzun nafs dan hifdzul mal. Maka dia kalau kayak gini apa? Lam yajib at-taraddud. Dia tidak wajib untuk mondar-mandir. Kalau kayak gini ya keadaannya. Tapi sampai mana batasannya? Ila had afwan salah. Lam yataraddud di anna hadzal khaufa yubihu lahu at-tayammum 'inda tayaqquril ma'. Karena rasa takut ini itu memperbolehkan dia untuk tayamum ketika diyakini adanya air. Tapi ada rasa khawatir, dan khawatirnya ini sampai derajat dzan. Yakin di sebelah sana ada air, misalnya di sebelah sana ada air nih, yakin ya. Ada air kedengeran ngucur. Apa sungai gitu sebelah sana, sekitar mungkin 100 meter dari sini. Kan kadang-kadang sungai kan kedengeran ya. Gitu kan. Ini bukan suara radio nih, suara sungai gitu. Ya. Nah, tapi antum khawatir kalau anak ke sana. Tadi Anda ngeliat kotoran beruang dan cakarannya. Ada posibilitas mungkin Anda dicegat beruang. Terus ada suara gitu misalnya. Itu suara beruang mungkin. Wah, takut. Khawatir. Ini takut tobi enggak masalah. Dan antum tayakunul ma, antum yakin di sana ada air. Maka boleh nggak antum nggak jadi ke sana? Boleh? Boleh. Antum tayamum kemudian boleh. Kenapa? Karena khauf atau hifdzun nafs di sini lebih didahulukan dibandingkan menunaikan taharahnya. Oke. Kalau misalnya antum yakin di sana ada air aja antum dapat rukhsah seperti itu, apalagi fa'indat tawahumi aula. Maka ketika bukan sampai derajat yakin, melainkan derajat waham, yaitu antum nggak tahu di mana air, ya, antum nggak bisa memprediksi di sana atau nggak tahu, maka itu lebih didahulukan lagi. Paham nggak ya kalau di sini? Ya, itu keadaan pertama ya Rafi. Keadaan kedua, fa'illam yakhaf. Kalau dia nggak khawatir, nggak takut, wajib alaihi taraddud, maka wajib atasnya taraddud. Untuk mondar-mandir cari air. Tapi sampai mana batasannya? Ila haddin yalhaquhu ghaithur rifaqi. Ya, sampai batasan dia dapat pertolongan teman-teman. Ma'amahum alaihi minat tasyaghuli bi syughlihim wa tafawudhi fi aqwalihim. Dia dapat pertolongan teman-teman yang dalam konteks bisa saja teman-teman itu sedang sibuk dengan kesibukan masing-masing, diriin tenda, nyiapin barang, nyiapin kompor, parafin dan seterusnya. Misalnya lagi-lagi kemah misalnya. Dan juga tafawud lagi bercanda-canda gitu. Selama mereka masih mendengar antum, maka itu berarti jaraknya masih aman, maka sampai situ kewajibannya. Paham enggak ikhwan? Gimana ke gambar? Jadi kalau misalnya kita camping, sebenarnya sih camping sih ideal camping nggak jauh dari tempat air ya. Antum cari tempat yang dekat air dulu gitu lah ya. Jangan asal-asalan camping kecuali kalau udah darurat ya. Jadi tempat yang dekat dengan air, nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu dekat tapi nggak terlalu jauh juga. Antum tahu di sana ada air gitu kan. Nah tapi oke lah ketika ini antum memang nggak tahu air di mana, darurat dan harus camping karena capek atau apalah. Bukan karena hujan. Kok karena hujan ngapain tayamum ada hujan gitu kan. Nah, camping di situ. Orang-orang pada buka tenda dan udah masuk waktu zuhur nih. Ya. Bikin tenda dan seterusnya, repot gitu. Antum ditugasin untuk apa? Cari air. Memang ada air tapi air yang antum punya air yang untuk minum gitu. Enggak bisa. Antum pun mencari. Sampai mana antum diwajibkan taraddud? Sampai antum merasa kalau antum teriak mereka masih mendengar. Kira-kira berapa meter tuh? Ya relatif ya. Tergantung pohonnya berseberapa banyak, tergantung di mana, ya kan? Kalau di padang pasir jauh ya bisa kedengeran ya. Antum celoncat gitu kan? Ya, teman-temannya nyari jadi gila dia gitu. Padahal dia ngirim sinyal gitu kan. Nah, begitu. Wa yakhtalifu dzalika bi istiwa'il ard wa ikhtilafiha su'udan wa hubuta. Dan hal yang seperti ini
Beda kondisi tergantung dengan bagaimana istiwa atau samanya bumi dan juga perbedaannya. Ya. Fa in kana, ini bukan nomor 2, ini beda lagi. Fa in kana ma'ahu rifqatun. Ya, wajib su'al. Kalau misalnya dia sama rombongan, sama teman-teman, harus apa? Harus tanya ke mereka ila an yastu'ibahum, sampai menyeluruh antum tahu bahwasanya mereka punya air atau tidak. Aw yadhiqul waqtu fala yabqa illa ma yas'u salata 'ala rajih. Ya, atau sampai waktunya sempit. Udah nggak bisa. Kalau nanya semuanya umumnya nggak ada waktu deh. Udah sholat aja langsung. Karena mau habis waktunya. Kayak gitu ya. Ya, sebagian berpendapat harus antum pantau siapa yang punya air. Walaupun keluar waktunya harus pakai, enggak, ini pendapat yang tidak benar. Wala yajibu an yatluba min kulli wahidin min rifqati bi'ainihi. Tidak harus antum nanya ke setiap rombongan, enggak harus. Misal rombongan ada 12. Antum ke 12, ada 11 lah orang. Tanya satu-satu. Mas Hendro, ada air enggak? Waduh, air buat minum doang nih. Jupri, ada air enggak? Aduh, buat minum. Satu-satu tanya. Yang kelima PHP. Kasih tahu nggak ya? Gitu. Wah, main-main nih orang nih kan, udah darurat gitu. Jadi nggak wajib semua. Cukup dia apa? Bal yakfi an yunada ya fihim. Dia cukup mengatakan, man ma'ahuma, man yajudu bil ma. Ayo, siapa yang punya air? Siapa yang yajudu bil ma? Dia siapa yang yajud ya itu apa? Derma. Siapa yang mau mendermakan air? Yo, siapa yang mau ngasih saya air gitu. Sampai semuanya dengar ini isti'ab. Ya, nggak harus satu-satu semuanya. Ayo, siapa yang punya air? Siapa yang punya air? Anda lagi kurang air nih. Ya. Ternyata mereka semua kekurangan air juga gitu misalnya. Atau ternyata dia bilang, nih Anda ada air nih gitu. Ya. Tapi air nutrisari. Udah serius gitu kan. Ya seperti itu, ya. Paham di sini insyaallah ya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam.